Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan membahas mengenai demam berdarah Dengue. Demam berdarah Dengue adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh 4 serotipe virus dari genus Flavivirus. Virus RNA dari keluarga Flaviviridae. Virus ini ditularkan dari gigitan vektor nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus sejak tahun 1968 hingga tahun 2015. World Health Organization atau WHO mencatat negara Indonesia sebagai negara dengan kasus DBD tertinggi di Asia Tenggara. Kasus ini tersebar di seluruh 33 provinsi di Indonesia, di 357 dari total 480 kasus berdarah Dengue diketahui disebabkan oleh virus Dengue. Virus Dengue merupakan RNA virus dengan nukleokapsid icosahedral dan dibungkus oleh lapisan kapsul lipid. Virus ini termasuk ke dalam kelompok Arbovirus B, famili Flaviviridae, genus Flavivirus. Flavivirus merupakan virus yang berbentuk sferis, berdiameter 45 sampai dengan 60 nanometer, mempunyai RNA positif sense yang terselubung, bersifat termolabil, sensitif terhadap inaktivasi oleh dietil ether dan natrium dioksikolat, stabil pada suhu 70 derajat Celcius. Virus Dengue mempunyai 4 serotip yaitu DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Pada bayi, anak-anak, dan dewasa yang terlahir terinfeksi virus Dengue, terutama untuk pertama kali, dapat menunjukkan manifestasi klinis berupa demam yang tidak khas, yang sulit dibedakan dengan demam akibat infeksi virus lain. Ruam makulopapular dapat menyertai demam atau pada saat penyembuhan. Gejala saluran pernafasan juga sering ditemukan. Sindrom virus akan sembuh sendiri, namun dikhawatirkan jika kemudian hari kena infeksi kedua akan lebih. Saya akan menjelaskan tentang gejala-gejala Dengue serta fase-fase Dengue. Nah, gejala Dengue itu yang pertama itu seperti demam sekitar 39 sampai 40 derajat Celcius dan akan berakhir sekitar 2 sampai 7 hari. Nah, pada hari ketiga sampai keempat terdapat bintik-bintik ruam pada kulit makropopuler. Nah, pada fase akhir atau fase yang mendekati kesembuhan, nah dijumpai pula bintik-bintik yaitu pada dorsal, lengan atas, dan tangan. Nah, pada fase penyembuhan juga terdapat bintik-bintik, tetapi bintik-bintik itu mengelilingi kulit-kulit yang normal, yang mana akan menimbulkan rasa gatal. Nah, fase-fase Dengue itu ada 3, yaitu fase demam, fase kritis, dan fase penyembuhan. Fase demam ini yaitu yang mana sudah dijelaskan, demamnya itu sekitar 39 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Gejala lainnya itu seperti muntah, nyeri otot, nyeri sendi, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, serta menimbulkan kejang-kejang tulang. Nah, ada manifestasi pendarahannya juga, yaitu seperti manifestasi yang paling tertinggi itu pada fase demam awal, yaitu fase-fase yang sedang tinggi-tinggi atau sedang menurun. Nah, yang kedua itu adalah manifestasi pendarahan seperti mimisan, saluran pencernaan yang berdarah, terus album menurun, terus hemoglobin pun menurun. Oke, sekarang akan dilanjutkan kepada saya mengenai gejala dari Dengue ini. Yang akan saya jelaskan mengenai fase kritis di mana fase kritis ini dapat disebut juga time of paper defervescence. Nah, pada fase ini terjadi puncak kebocoran plasma sehingga pasien dapat mengalami shock hipovolemi sendiri merupakan kondisi darurat di mana jantung tidak mampu memasok darah yang cukup ke seluruh tubuh. Nah, pada fase ini juga penting untuk mengenali warning sign untuk mengantisipasi shock. Nah, warning sign sendiri ini terjadi menjelang akhir fase demam antara hari ke-3 sampai ke-7.
di mana tanda awalnya berupa muntah yang terus-menerus dan juga nyeri perut yang sangat hebat. Kemudian perdarahan mukosa spontan atau penyebaran di tempat pengambilan darah merupakan manifestasi perdarahan penting yang sering ditemukan hepatomegali. Dan terjadi penurunan jumlah trombosit di bawah 100.000 sel per milimeter kubik, serta kenaikan hematokrit di atas data dasar. Kemudian juga leukopenia kurang lebih 5.000 sel per milimeter kubik. Nah, pada fase selanjutnya yaitu fase penyembuhan atau disebut juga sebagai fase konvalesensi recovery. Nah, pada fase ini pasien dapat melalui masa kritisnya selama kurang lebih 24 jam sampai 48 jam. Dan juga terjadi reabsorpsi cairan dari ruang ekstraseluler ke ruang ekstravaskular ke ruang intravaskular yang berlangsung secara bertahap selama 48 sampai 72 jam. Nah, pada fase penyembuhan ditandai dengan diuresis membaik dan juga nafsu makan yang kembali. Ini juga merupakan indikasi untuk menghentikan cairan pengganti yang sudah hilang. Nah, gejala umumnya juga dapat ditemukan sinus bradikardia atau aritmia dan juga karakteristik konfluen petesial ras seperti pada demam denggi. Saya Supriyanto. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan penyakit demam berdarah atau biasa masyarakat kenal itu dengan DBD. Langkah pertama ada health promotion. Langkah pertama ini ada beberapa langkah. Salah satunya itu ada pendidikan dan penyuluhan yang dilakukan oleh para ahli atau yang ahli di bidangnya seperti dinas kesehatan yang dilakukan pada setiap masyarakat di daerah. Yang kedua itu ada perbaikan suplai dan penyimpanan air. Yang ketiga itu ada menekan angka pertumbuhan penduduk. Yang keempat itu perbaikan sanitasi lingkungan. Setelah health promotion, langkah selanjutnya itu ada specific protection. Yang pertama yaitu ada abatisasi, ada fogging focus atau FF, pemeriksaan jentik berkala yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Terus ada penggerakan PSN, ada pencegahan gigitan nyamuk, dan ada pengendalian vektor. Langkah selanjutnya ada early diagnosis dan prompt treatment. Adapun beberapa langkahnya yaitu yang pertama ada pelacakan penderita yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Setelah itu ada penemuan dan pertolongan penderita. Yang ketiga ada pemeriksaan laboratorium, dan yang keempat itu ada pengobatan penderita. Pengobatan penderita biasanya penderita itu ketika masih terjadi gejala seperti itu akan dilarikan ke puskesmas, dan selanjutnya ketika sudah positif terkena DBD akan dialihkan kepada rumah sakit terdekat. Selanjutnya ada disability limitation. Nah, dengan pemberian cairan atau transfusi darah, transfusi sel trombosit atau pemberian cairan plasma yang dilakukan oleh dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Dan yang terakhir itu ada tahap rehabilitation atau rehabilitasi. Yang pertama ada rehabilitasi fisik, yang kedua ada rehabilitasi mental, yang ketiga ada rehabilitasi sosial vokasional, dan yang keempat ada rehabilitasi